Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum biologi. Perkenalkan, nama saya Yuda Adana dari angkatan 2019. Di sini izinkan saya bersama teman-teman belajar bersama mengenai materi anatomi Aves pada praktikum kali ini. Baik, kita awali materi kali ini dari sistematika Aves terlebih dahulu. Aves merupakan makhluk hidup yang berasal dari Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Galliformis, subordo Galli, famili Phasianidae, subfamili Phasianinae, tribus Phasianina, genus Gallus, dan spesies Gallus sp. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai Inspectio. Apa itu Inspectio? Inspectio merupakan bagian dari makhluk hidup, khususnya Aves, yang dapat dilihat dari luar. Kita awali dari bagian pertama Inspectio dari Aves itu sendiri. Yang pertama ada kaput atau kepala, kemudian ada jengger di sebelah sini, nah jengger. Terus kemudian ada pial atau gelambir di sebelah sini. Ini belum kelihatan ya karena masih muda. Nah, nanti mungkin yang akan tumbuh di sini. Terus yang keempat ada sera. Yang sera itu di depan sini. Jadi beda. Selanjutnya ada nares anteriores atau lubang hidung bagian luar. Ini. Nah, yang dekat sama paruh. Kemudian ada earlobe. Ini yang agak bergelambir. Kemudian ada porus acousticus externus. Nah, ini yang tertutup bulu ya, bisa terlihat. Teman-teman bisa lihat. Kemudian ada organum visus atau mata. Nah, ini. Nah. Selanjutnya ada organum visus atau indera penglihatan pada Aves. Yang pertama dari bulbus oculi atau bola mata. Ini secara keseluruhan ya, bagian mata pada ayam. Kemudian ada palpebra superior, yaitu kelopak mata ayam bagian atas, dan palpebra inferior, kelopak mata ayam bagian bawah. Selanjutnya ada iris. Iris itu yang berwarna kuning, agak ada oranye-oranye sedikit. Dan selanjutnya ada pupil yang berwarna hitam. Itu yang di tengah, yang besar dan mengecil. Selanjutnya ada membran lilitan yang ini, yang berwarna putih dan bergerak sangat cepat. Fungsinya untuk membersihkan mata dari debu, melembabkan bola mata, dan melindungi mata dari debu. Jadi biar tetap basah. Selanjutnya ada cervix atau leher. Dari sini, nah, sampai dengan sini. Itu leher pada Aves. Selanjutnya ada trunkus atau badan, satu kesatuan dari setelah leher sampai dengan sebelum ekor. Ini badan. Kemudian ada dorsum atau punggung. Nah, ini punggung dari Aves. Kemudian ada toraks atau dada. Ini bagian keras di bagian bawah badan ayam. Kemudian ada abdomen atau perut. Ini agak dekat dengan anus, agak lembut. Itu gimana? Pada ayam ada ekstremitas librae yang terdiri dari ekstremitas anterior, yaitu sayap, dan ekstremitas posterior atau kaki. Selanjutnya ada seng atau kaki yang tak tertutup bulu. Nah, ini biasanya suka untuk sop ceker ayam. Selanjutnya ada cauda, ekor. Ini ekor. Untuk membedakan jantan dan betina pada ayam, kalau jantan itu ada jenggernya, biasanya lebih tinggi. Sedangkan betina tidak ada. Kemudian yang jantan juga ada jalurnya di sini. Karena ini ayamnya masih muda, jadi belum tumbuh jengger yang lebih besar dan jaluk gitu. Tapi intinya ini ayam jantan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bulu pada Aves. Bulu pada Aves dibagi menjadi 3 jenis. Ada plumae, plumulae, dan filoplumae. Untuk plumae sendiri itu untuk membentuk figur tubuh dan terdapat pada ekor dan sayap.
ini bentuknya panjang. Kemudian plumulae itu fungsinya untuk mengatur suhu tubuh. Jadi biasanya ini terdapat di bagian bawah pada ayam. Dan biasanya agak masuk ke dalam pada ayam di bagian dekat dengan kulit. Untuk Filoplumae itu biasanya terdapat pada DOC. Jadi ayam yang masih kecil dan juga biasa disebut dengan bulu jarum. Karena ini ayamnya sudah besar, jadi sudah tidak ada bulu jenis Filoplumae. Nah, bagian-bagian bulu terdiri dari banyak bagian. Yang pertama ada kalamus atau pangkal bulu. Nah, kalamus itu dari sini sampai dengan sini. Selanjutnya ada umbilicus superior di bagian atas. Jadi sebelum ada bulunya, sini umbilicus superior dan umbilicus inferior sini yang menajab ke bagian tubuh aves. Kemudian ada rahis ini yang bagian keras berada di tengah. Selanjutnya ada vexillum. Vexillum adalah bagian dari bulu itu sendiri secara keseluruhan ya, dari sini sampai dengan sini, atau disebut dengan bendera bulu. Nah ini bisa dilihat kan, ini ada bagian-bagiannya. Kalau satu ini namanya barbae. Yang dari barbae memiliki cabang namanya burbulae. Untuk burbulae distal itu mengarah ke ayam, sedangkan burbulae proximal itu mengarah keluar menjauhi ayam. Baik, sebelumnya di sini saya mau menjelaskan dua cara untuk melihat organ. Yang pertama adalah facies ventralis. Yang kedua adalah facies dorsalis. Untuk facies ventralis itu cara melihat organ dengan posisi berhadap-hadapan dengan pengamat. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi berhadap-hadapan. Kalau facies dorsalis itu melihat punggung. Jadi tidak berhadap-hadapan, tapi searah seperti ini. Bagian dari aves selanjutnya ada cavum oris atau mulut, terdiri dari rahang atas atau maxilla, rahang bawah mandibula. Kemudian kita lihat ke dalam lagi ada crista marginalis. Nah ini bentuknya segitiga tanpa alas. Kemudian ada plica palat, ini difungsikan untuk menggantikan gigi pada aves. Kalau dipegang itu teksturnya agak kasar. Selanjutnya ada visura choanae secundaria. Nah di lubang sini terlihat ya teman-teman, yang bisa dimasuki pincet. Kemudian ada osteum pharyngeum tuba auditiva eustachi. Letaknya di sini. Nah di sini. Kalau dirasakan itu agak keras karena tulang. Kemudian ada nares posteriores di dalam juga sini, tapi tidak begitu terlihat ya teman-teman. Jadi ini terhubung dengan hidung luar. Kemudian ada lingua, lidah. Kemudian ada papillae atau indra perasa, bagian lidah tapi lebih agak masuk ke dalam sini. Nah ini yang agak lunak. Selanjutnya ada aditus laringis. Nah kalau teman-teman lihat, sini ada lubang, digunakan untuk jalur masuk makanan. Yang terakhir ada choanae atau tepi mulut. Nah, ini sudah disobek ya biar dalamnya itu kelihatan dengan jelas. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ada topografi. Topografi merupakan bagian yang pertama kali terlihat ketika objek dibedah. Dimulai dari yang paling atas. Di sini ada core, ya, dilihat ya teman-teman. Kemudian di bawahnya ada hepar atau hati. Ada juga ventriculus atau lambung. Nah, di samping ventriculus ada agak ke bawah. Di sini ada usus atau intestinum yang sedikit tertutup lemak. Pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai core atau jantung. Untuk facies ventralis, di sini bisa kita lihat ada beberapa saluran yang mengarah ke jantung.
Dari yang paling besar di sebelah kanan ada aorta namanya. Kemudian yang di tengah ada vena dan yang paling kiri ada arteri. Nah, secara ventralis, fasies ventralis, jantung dibagi menjadi 4 ruang. Di sebelah kanan atrium dexter, sebelah kiri ada atrium sinister. Di sebelah kanan bawah ada ventricle sinister. Yang di sebelah kiri ada ventricle dexter. Terdapat juga pembungkus jantung yang disebut dengan perikardium. Kita masuk ke pembahasan hepar atau hati. Pada fasies ventralis atau pembelahan yang berbalik arah dengan arah kita menghadap ke objek, ini adalah bagian kanan dexter, sedangkan ini adalah bagian kiri sinister. Pada hepar, bagian-bagiannya ada hepar lobus dexter cuma 1, sedangkan di sinister ada 2, hepar lobus sinister superior di bagian atas, sedangkan di bawahnya ada hepar lobus sinister inferior. Nah, ini adalah limpa, sedangkan ini adalah vesica velea atau kantong empedu. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai sistem respiratori atau sistem pernafasan. Di dalam sistem pernafasan ada otot yang namanya musculus sternotrachealis. Nah, di sini. Kemudian ada trakea yang digunakan untuk jalan keluar masuk udara. Ini yang agak bening warnanya. Kemudian ada pangkal saluran pernafasan yaitu laring. Di sini, dari sini. Kemudian di bawahnya ada siring atau penyempitan. Jadi setelah dari trakea, laring, kemudian ada siring, penyempitan di sini. Nah, di sini. Setelah siring, di bawahnya ada bifurcatio trachealis atau pertigaan, yang mana dari trakea kemudian ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dari bifurcatio trachealis dilanjutkan ke bronkus, yang mana bronkus itu terdapat di dalam paru-paru itu sendiri. Nah, bronkus memiliki percabangan namanya bronchiolus, yang muaranya nanti di alveolus yang berbentuk bulatan-bulatan kecil tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Paru-paru dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pulmolobus sinister sebelah kiri dan pulmolobus dexter di sebelah kanan. Nah, untuk pembungkus paru-paru itu sendiri namanya pleura. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tractus digestivus. Dimulai dari yang pertama. Di sini ada paring, ya, sebagai tempat masuknya makanan. Kemudian disalurkan ke upper oesophagus. Terus di bawahnya ada yang namanya crop. Kalau orang Jawa bilang ini namanya telih. Kemudian di bawahnya ada lower oesophagus. Nah, dari lower oesophagus turun ke proventriculus. Atau lambung sejati. Kemudian turun ke lambung atau pada aves namanya gizzard. Setelah dari gizzard, makanan yang dicerna diteruskan ke intestinum tenue. Nah, intestinum tenue dimulai dari bagian yang pertama, yaitu duodenum. Di sini dan di sini. Di tengah duodenum ada yang namanya pankreas. Dan di duodenum itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian, namanya pars ascendens duodenum dan pars descendens duodeni. Duodenum ascendens di bagian atas dan descendens di bagian bawah. Dari duodenum dilanjutkan ke jejunum sampai dengan sini. Nah, ketika warnanya sudah berubah, berlanjut ke ileum, bagian terakhir dari intestinum tenue. Sebelum ke bagian akhir dari ileum, di sini ada bagian yang namanya
retikulum Merkel yang difungsikan sebagai pembatas antara jejunum dan ileum. Setelah intestinum tenu, ada intestinum crassum yang terdiri dari 3 bagian juga, namanya cecum, kolon, dan rektum. Nah, karena di aves cecumnya ada 2, namanya ceca. Di perempatan ceca di sini ada namanya ceca tonsil di sini. Nah, kemudian hasil pencernaan dilanjutkan dan diteruskan menuju ke kloaka. Di kloaka sendiri ada 3 bagian, namanya proctodeum, urodeum, dan coprodeum. Untuk proctodeum sendiri itu sebagai saluran reproduksi, sedangkan urodeum untuk saluran urin, dan coprodeum sebagai saluran pencernaan untuk feses. Di dalam usus juga terdapat penggantung yang bernama mesenterium. Nah, ini bisa dilihat ya. Dan penggantung lainnya juga ada, namanya mesovarium, mesosalping, mesometrium, dan mesenterium. Untuk mesovarium terdapat pada ovarium sebagai penggantung ovarium, mesosalping sebagai penggantung oviduct, mesometrium sebagai penggantung uterus, sedangkan mesorsium digunakan sebagai penggantung testis. Di dalam gizzard terdapat batu-batu kerikil yang berfungsi untuk membantu mencerna makanan dari unggas itu sendiri. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini kita buka. Di sini ada batu-batu kerikilnya. Nah, ini contoh dari batu kerikilnya itu sendiri. Batuan ini difungsikan sebagai pembantu pencernaan secara mekanik yang disebut dengan grid. Bagian selanjutnya dari anatomi aves, di sini ada uropoetika atau sistem ekskresi, terdiri dari ren atau ginjal. Jadi berbeda dengan hewan-hewan atau makhluk hidup lain. Di sini kita bisa lihat bahwa ren dari aves itu memanjang dan terdiri dari 3 bagian: upper ren, median ren, dan lower ren. Kemudian hasil ekskresi dari ren itu disalurkan melalui saluran yang disebut dengan ureter. Nah, ini yang warnanya putih. Kemudian dari ureter diteruskan ke urodeum. Beralih ke sistem reproduksi pada aves. Yang pertama ada organa genitalia maskulina. Di sini kita bisa lihat bahwa dalam organa genitalia maskulina pada aves terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada testis. Nah, ini terdapat 2 bagian. Kenapa kecil? Karena ini ayamnya masih muda. Kemudian berlanjut ke epididymis di bawahnya sendiri. Tidak begitu terlihat karena tertutup testis itu sendiri. Kemudian vas deferens bawah sedikit bertumpuk dengan ureter. Kemudian di akhir menuju ke kloaka, di mana di situ ada proctodeum untuk reproduksi dari aves jantan itu sendiri. Tetap di sistem reproduksi pada aves. Beralih dari maskulina, sekarang kita bahas mengenai organa genitalia femina, yaitu sistem reproduksi pada aves betina. Yang pertama di sini ada ovarium. Di dalam ovarium terdapat ovum atau sel telur.
dari sel telur diturunkan ke oviduct. Sedangkan oviduct itu sendiri terdiri dari 3 bagian yang disebut dengan infundibulum, magnum, dan isthmus. Kemudian diteruskan ke uterus yang nanti berakhir di kloaka. Baik, sekarang kita beralih ke ekstremitas, yaitu alat gerak pada Aves. Dimulai dari ekstremitas anterior, yaitu sayap. Yang pertama ada osteum humerus, yang kedua ada osteum radius, yang ketiga ada osteum ulna, yang keempat ini yang seperti pisau ada osteum cuneiforme, yang kelima ini ada osteum carpal. Dilanjut ke bawah, yang keenam osteum metacarpal, yang ketujuh dari sini sampai dengan sini namanya osteum carpometacarpus. Yang kedelapan ada osteum scapoideus. Yang 9 ada osteum digiti, dan yang ke-10 ada osteum phalanges. Sekarang kita lanjut ke ekstremitas posterior, yaitu alat gerak bagian belakang pada Aves, yaitu kaki. Yang pertama ada osteum femur, nomor 1. Yang kedua ada osteum tibia. Yang ketiga ada osteum fibula, ini yang kecil, melengkung. Yang keempat di sini ada osteum patella. Yang kelima ada osteum tarsal. Kemudian yang keenam ada osteum metatarsal. Yang ketujuh osteum meta. Yang ketujuh ada osteum tarso-metatarsus. Dari sini. Yang ke-8 ada osteum digiti, dan yang ke-9 ada osteum phalanges. Baik. Di sini kita akan membahas hal yang terakhir, yaitu sternum et poste, rangka pada Aves. Dari yang pertama. Yang pertama di sini ada osteum scapula. Sini ya. Yang kedua yang di tengah antara nomor 4 dan nomor 5 ini ada osteum coracoid. Nomor 3 di bawahnya ada osteum clavicula. Nomor 4 yang di atas ini ada osteum fragmentrioseum. Yang kelima ada osteum ligamentum. Nomor 6 ada osteum costae. Nomor 7, 8 dan 9 ini sama, osteum processus, tapi belakangnya beda. Nomor 7 osteum processus lateralis. Nomor 8 osteum processus anterior. Dan nomor 9 osteum processus obliquus posterior. Kemudian yang nomor 10. Nomor 10 yang terbesar adalah dari sini sampai dengan sini namanya osteum sternum. Yang ke-11 ada osteum spina sterni. 12 osteum carina sterni. Nomor 13 ada osteum processus medianus. 14 ada osteum processus medianus posterior. Sedangkan yang ini 13 tadi anterior, ini posterior. Sekian praktikum yang dapat kita jalani pada hari ini. Bila mana ada kekurangan, mohon maaf. Bila mana ada ketidakjelasan, bisa ditanyakan kepada asisten masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa laporan untuk dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.